Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang keutamaan istighfar. Nah, kita tahu bahwa istighfar itu merupakan suatu amalan yang ringan sebetulnya ya. Kita berucap astagfirullahaladzim gitu ya. Itu merupakan amalan yang ringan yang mana sering dikerjakan oleh umat kaum muslimin. Khususnya apa? Biasanya setelah sholat fardu itu kita disunahkan, dalam arti kita juga dianjurkan untuk membaca istighfar. Nah, artinya apa? Ketika seseorang beristighfar, itu artinya dia itu menyebut nama Allah dengan maksud apa? Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dalam sebuah hadis saja Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari sekitar 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah saja ya itu beristighfar setiap harinya itu minimal itu 70 kali. Bahkan bisa lebih dari 100. Nah, meskipun ini merupakan amalan ringan, tapi istighfar ini berguna sangat banyak sekali ya. Sangat berguna untuk memohon ampunan kepada Allah serta untuk penyempurnaan taubat. Nah, Allah sendiri sangat menyukai bagi orang-orang yang memohon ampunan kepadanya. Nah, bacaan istighfar itu secara umum ya, yang pendek, paling pendek itu yaitu astagfirullahaladzim, yang artinya saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kemudian untuk bacaan istighfar yang mana untuk penghapus dosa itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, itu berarti bacaan istighfar itu ada dua, bahkan banyak sekali bacaan istighfar. Yang sering kita baca yaitu yang pertama tadi ya, yang paling pendek astagfirullahaladzim, kemudian yang lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi. Nah, intinya kita beristighfar yaitu apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang keutamaan membaca istighfar. Sahabat beriman rahimahullah, untuk keutamaan membaca istighfar, yang pertama apa? Yaitu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ya, Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya mengatakan, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku, sedang kamu tidak mempersekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu ya, yang pertama akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosamu, ya. Allah telah menjanjikan ini. Kemudian keutamaan membaca istighfar yang kedua, membuka pintu rezeki. Nah, menukil dari buku cerita sejuta makna karya Abdul Wahid Al-Faizin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang melazimkan atau membiasakan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempatan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Nah, ini hadisnya sangat kuat ya. Yang intinya siapa saja yang banyak membaca istighfar, Allah menjadikan baginya jalan keluar dari kesusahan, akan memberikan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan rezeki dari yang arah tidak disangka-sangka. Jadi untuk seseorang yang terlalu banyak masalah gitu ya, lagi hidup susah, itu marilah kita perbanyak membaca istighfar. Kemudian keutamaan yang tiga tentang keutamaan membaca istighfar apa? Akan dianugerahi harta dan anak-anak. Allah juga menjanjikan rezeki ya, berupa harta dan anak-anak, dan juga kebun dan sungai yang subur, sungai yang mengalir di bawahnya, tanah yang subur, kebun yang subur. Nah, Allah menjanjikan bagi siapa saja yang memperbanyak membaca istighfar. Nah, perhatikan ayat dalam firman Allah surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumtitkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Artinya kurang lebih demikian, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta-harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, Abdullah bin Ahmad Al-Alaf Al-Ghomidi melalui bukunya menyebutkan terdapat sejumlah keutamaan zikir istighfar. Nah, diantaranya apa? Menjadi salah satu amalan yang menuju surga, menolak musibah, dan memudahkan urusan. Nah, jadi di sini secara umum ya ada tiga, meskipun banyak keutamaan istighfar yang lain ya selain yang tiga tadi ya. Ini yang saya sampaikan, tiga keutamaan apa? Membaca istighfar. Yang pertama adalah mendapat ampunan dari Allah, kemudian dibukakan pintu rezeki, dan yang ketiga akan dianugerahi harta dan anak-anak. Di antaranya adalah di sisi lain juga kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, itu adalah keutamaan yang bagi orang-orang yang sering membiasakan membaca istighfar. Nah, sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.